Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, hari ini kita belajar bersama Bu Ima kembali tentang tema 1, subtema 3, pembelajaran 1. Kita mulai bersama-sama. Kita baca. Bekal makanan yang dibawa Udin disiapkan oleh ibu. Ibu menyuruh Udin untuk berbagi dengan teman di sekolah. Nah, percakapan yang pertama, bagilah bekalmu dengan teman-temanmu ya, Din. Baik, Bu. Mengapa kita sebaiknya berbagi dengan temanku? Berbagi menunjukkan sikap rukun. Bawalah tempat bekalmu kembali ya, Nak. Itulah percakapan antara ibu dengan Udin. Oke? Nah, sebutkan kalimat perintah pada percakapan berikut ini. Kalimat perintah apa? Kalimat perintah adalah kalimat yang isinya menyuruh untuk melakukan sesuatu. Sedangkan ciri-ciri kalimat perintah yang pertama, kata kerjanya ditambah dengan lah dan juga akhir kata kalimat menggunakan tanda perintah. Nah, tulislah kalimat perintah yang kamu dengar hari ini. Ayo, apa aja ayo dari percakapan ibu dengan Udin? Nah, yang pertama adalah bagilah bekalmu dengan teman-temanmu ya, Din. Yang artinya ibu menyuruh Udin untuk membagikan bekalnya dengan teman-temannya. Dan yang kedua, berbagi menunjukkan sikap rukun. Nah, kalimat perintahnya adalah bawalah tempat bekalmu kembali ya, Nak. Artinya bahwa ibu menyuruh Udin untuk membawa tempat bekalnya kembali. Itulah contoh kalimat perintah. Nah, lengkapilah kalimat berikut ini menjadi kalimat perintah. Itu tugas kalian di rumah ya. Kalian mengerjakan 5 soal. Dan selanjutnya, ayo mengamati. Di kelas, para siswa sedang belajar menggambar. Udin, Edo, dan Siti menggambar dengan alat yang berbeda. Udin memakai pensil warna, Edo memakai spidol, dan Siti memakai krayon. Nah, inilah hasil karya Udin, Siti, dan Edo. Nah, yang Udin, yang tengah, dan seterusnya. Nah, tulislah perbedaan hasil mewarnai menggambar krayon, pensil warna, dan spidol. Yang pertama, krayon. Krayon menghasilkan warna yang tebal dan memiliki tekstur yang kasar. Sedangkan pensil warna menghasilkan warna yang halus dan memiliki tekstur yang halus pula. Dan spidol adalah menghasilkan warna yang tebal dan juga memiliki tekstur yang halus. Baik anak-anak, untuk selanjutnya kita belajar matematika. Siswa di sekolah Udin cukup banyak. Ada 125 siswa laki-laki dan 117 siswa perempuan. Bagaimana kita menjumlahkan kedua siswa antara laki-laki dan perempuan? Penjumlahan dapat dilakukan dengan cara panjang dan pendek. Kalau dengan cara panjang, 125 sama dengan 100 ditambah 20 ditambah 5. Sedangkan 117 adalah 100 ditambah 10 ditambah 7. Kita kelompokkan antara yang satuan, puluhan, dan ratusan. Iya, kelompok satuan, kelompok puluhan, dan kelompok ratusan. Kemudian kita jumlahkan 7 ditambah 5. Kelompok satuan dulu tentunya kalau kita menjumlahkan. Nah, 125 kita panjangkan menjadi 100 ditambah puluhannya adalah 20 ditambah satuannya adalah 5. Kemudian 117 kita panjangkan bentuknya menjadi 100, ratusannya 100, ditambah puluhannya adalah 10, dan ditambah satuannya adalah 7. Iya. Kemudian
Kita lihat hasil penjumlahan panjangnya. Yang ratusan adalah 100 dan 100. Kemudian yang puluhan 20 dan 10. Kemudian yang satuan 7 dan 5. Mari kita jumlah bersama-sama. 100 ditambah 100 ada 200. Kemudian yang puluhan 20 ditambah 10 sama dengan 30. Dan satuannya kita lihat 5 ditambah 7 sama dengan 12. Untuk hasil akhirnya menjadi 200 ditambah 30 ditambah 12. Untuk memudahkan kita menjumlahkan, maka yang 12 itu mari kita pisahkan antara puluhan dan satuan. Karena 12 itu terdiri dari 10 ditambah 2. Maka kalau kita pisahkan 12 menjadi 10 ditambah 2. Kemudian kita gabungkan menjadi dengan bentuk panjang yang lainnya tadi. Maka hasil akhir dari bentuk panjang keseluruhan adalah 200 ditambah 30 ditambah 10 ditambah 2. Maka hasilnya adalah kita kelompokkan antara 30 dan 10 karena mereka itu adalah sama-sama puluhan. Maka menjadi 200 ditambah 40 ditambah 2. 40 dari 30 ditambah 10. Jelas anak-anak? Maka hasil akhir dari 200 ditambah 40 ditambah 2 adalah 242. Iya, 242. Dari 200 ditambah 40 ditambah 2. Jelas ya anak-anak? Untuk contoh selanjutnya adalah dari contoh panjang kita pendekkan. Ya, bagaimana memendekkan penjumlahan? 125 ditambah 117. Mari kita simak bersama-sama. 100-nya ada 1 dan 1. Puluhannya ada 2 dan 1. Kemudian satuannya ada 5 dan 7. Nah, bagaimana kita menyusun menjadi penjumlahan? Kita lihat dari satuannya, puluhannya, dan juga ratusannya. Nah, coba kita lihat satuannya. Kita menjumlahkan dari satuan dulu. Satuannya ada 5 dan 7. Nah, kita jumlah 5 ditambah 7 ada 12. Maka 12 itu kita tulis satuannya saja. Karena 2 itu kedudukannya sebagai satuan. Kita simpan satunya. Kemudian selanjutnya kita jumlah puluhannya. 2 ditambah 1 ditambah 1 yang puluhan yang kita simpan. Maka menjadi 1 ditambah 2 ditambah 1 sama dengan 4. Kemudian selanjutnya jumlahkan ratusannya. Ratusannya ada 1 dan 1. Maka 1 tambah 1 menjadi 2. Maka hasil akhir dari 125 ditambah 117 adalah 242. Begitu anak-anak? Ada pertanyaan? Oke, kalau tidak kita lanjutkan dengan hasil penjumlahan berikut. Nah, Bu Ima akan memberikan satu contoh penjumlahan yang kita panjangkan. Oke? Yang pertama 267 ditambah 129. Maka menjadi 200 ditambah 60 ditambah 7. Kemudian yang 125 menjadi 100 ditambah 20 ditambah 9. Maka hasil dari penjumlahan tersebut adalah 200 ditambah 100 sama dengan 300, kemudian 60 ditambah 20 sama dengan 80, kemudian 7 tambah 9 sama dengan 16. Nah, untuk memudahkan penjumlahan, 16 itu kita pecah kembali. 16 itu adalah puluhan dan satuan.
maka kita tulis kembali 300 ditambah 80 ditambah 10 ditambah 6. 16 itu puluhannya 10 dan 6 satuan. Nah, yang puluhan kita jadikan satu, yaitu 80 dan 10. Maka hasilnya adalah kita tulis kembali yang utuh dari depan. 300 ditambah 80 ditambah 10 sama dengan 90 ditambah 6. Maka hasil akhirnya adalah 396. Nah, selanjutnya soal-soal yang ada di dalam buku paket kalian kerjakan seperti contoh. Oke anak-anak. Nah, itu contoh soal-soalnya kalian kerjakan dengan teliti seperti yang tadi Bu Ima terangkan. Oke, selamat mengerjakan. Mudah-mudahan video ini bermanfaat. Untuk selanjutnya, soal berikut adalah soal dengan menyusun atas bawah, menyusun ke bawah, soal penjumlahan ke bawah. Bu Ima akan kasih contoh 1. 475 ditambah 256. Bagaimana menyelesaikannya? Kita tentunya menyelesaikan dari satuannya, yaitu 5 ditambah 9, 4 sama dengan 9. Kemudian 7 ditambah 5 sama dengan 12. Karena 12 adalah 10 dan 2, maka kita ambil puluhannya, satuannya 2. Kemudian kita simpan 1. Maka nanti 1 ditambah 4 ditambah 2 maka akan menjadi 7. Nah, itu dia hasilnya. 475 ditambah 254 sama dengan 729. Untuk soal selanjutnya kalian kerjakan sendiri ya. Ada 3 soal yang harus kalian kerjakan. Oke anak-anak, cukup sekian videonya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Sampai jumpa kembali. Bye.